Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, friend? Everything is fine, right? Okay, in this video we will discuss about song. Biasanya sih ini materi yang paling ditunggu-tunggu. Jadi kita langsung aja ya. What is song? Briefly, songs is a piece of music. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di slide. Song is composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi, lagu adalah sebuah gubahan seni atau nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi musik yang mempunyai kesatuan serta kesinambungan ya. Singkatnya, lagu adalah ragam nada dan suara yang berirama. Paham kan maksudnya? Oke, kita bahas lagu lebih lanjut ya. This is the social function of the song. Ada beberapa fungsi dari lagu, karena secara umum fungsi dari lagu adalah untuk dinikmati keindahannya sih, untuk hiburan. Tapi fungsi umum tersebut kemudian dibagi menjadi lebih spesifik, tergantung dari tujuan lagu tersebut. Ada apa saja? Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, to inspire or motivate the listener. It also can provide a way of managing the relationship between our public and private emotional life ya. Jadi fungsinya untuk memberi inspirasi atau motivasi. Contohnya pernah dengar lagunya Naomi Scott yang Speechless. Nah, lagu ini itu ternyata bermakna tentang seseorang yang mencoba lepas dari belenggu suatu tradisi yang merugikan dirinya. Jadi lagu ini itu memotivasi kita, mengajak kita untuk tidak selamanya terbelenggu dalam hal yang tidak menguntungkan bagi kita gitu. Jadi kita harus berani lari dari belenggu tersebut, harus berani melepaskan diri. Kalau yang pernah nonton film Aladdin pasti tahu lagu ini ya. And then the second function, to teach moral value. So, the song teach moral value through the lyric. Biasanya the message are hidden in the lyrics ya. Jadi pesannya itu biasanya tersirat gitu di dalam lirik sebuah lagu. Biasanya ada pesan atau amanat yang tersirat yang ingin disampaikan. Contohnya lagu Kill 'Em With Kindness, lagunya Selena Gomez. Pernah dengar? Nah, lagu itu menceritakan atau mengajarkan kita untuk membunuh semua kejahatan dengan kebaikan. Mengajak kita ya untuk berbagi kebaikan. Lagu ini juga mendorong kita untuk bersikap baik dan fokus pada prestasi yang ingin dicapai. Jadi sering-sering deh dengerin lagu ini. Kemudian to express personal feelings. Express personal feelings or idea ya in an entertaining word. Jadi tetap dalam konteks yang menghibur. We can express our personal feeling or idea in an entertaining word through a beautiful verse, which can only be understood by deep listening and feeling. Jadi harus dirasakan, dibutuhkan pemahaman gitu. Contohnya lagu Can Help Falling in Love, lagunya Elvis Presley. Lagu ini masih sering diputar di mana-mana kok. Tentu teman-teman pernah dengar ya.
Lagu ini bercerita tentang keinginan seorang pria untuk bersama dengan wanita pujaannya dan yakin bahwa cinta mereka merupakan takdir yang tidak terhindarkan. So sweet banget ya. Dan lagu ini bahkan disebut menjadi salah satu lagu romantis terbaik sepanjang masa. Saking so sweetnya itu tadi gitu. Pantes aja ya kalau tiap ada acara wedding reception gitu, kita pasti sering banget dengar lagu ini dinyanyikan. And then, the last function is to deliver social criticism. Jadi merupakan media untuk menyampaikan kritikan tentang situasi di masyarakat. Meskipun udah jarang sih lagu-lagu yang berbau kritik atau politik gitu, tapi masih ada beberapa. Contohnya lagunya Pink, What About Us, yang lagunya kalau dipahami liriknya sih bisa diinterpretasikan menjadi banyak hal gitu, termasuk soal kehidupan dan interaksi kita dengan orang lain. Tapi ternyata katanya lagu ini itu ditujukan sebagai sebuah protes. Oke, next ya, kita ke slide selanjutnya. The structure of the song. Susunan sebuah lagu, ya. Jadi hal ini merupakan hal yang penting dalam sebuah lagu karena di struktur ini membantu kita untuk meruntut kisah di suatu lagu. Kira-kira apa yang pertama? The first is intro. Introduction music in the song ya. Music in the beginning of the song, the established melodic, harmonic, and rhythmic related to the main body of the song. Jadi, intro ini berperan untuk membuka dan memberi pengenalan tentang warna lagu yang disuguhkan dan menjadi pintu utama sebelum mulai bernyanyi. Musik pembukanya gitu loh. Kemudian setelah intro ada verse. Verse itu a group of line that form a unit in a song. This is a series of lyrics that tell the main story of the song, describe the concept and the theme of the song. Nah, verse ini biasanya lebih dikenal dengan istilah lirik atau bait. Lirik atau bait lagu yang merupakan dasar dari struktur lagu. Biasanya bagian ini berperan untuk menyambung intro gitu. Jadi berupa pengantar yang berisi tentang kalimat-kalimat pembuka, makanya sering disebut juga dengan basa-basi dari sebuah lagu. And then, bridge, jembatan, a part connecting chorus and verse. This part has relatively different melody from the rest of the song. Jadi bagian ini katanya paling beda, berperan untuk menjembatani perpindahan komposisi lagu. Biasanya dari verse menuju chorus atau ref ya, chorus itu disebut juga dengan ref. Nah, bridge ini mempunyai pilihan melodi atau oktav yang berbeda, tetapi tetap menyesuaikan dengan titik masuk ke bagian selanjutnya, sehingga menghadirkan sinkronisasi dan harmonisasi yang tepat, serta enak didengar. Nah, ini inti lagunya, chorus or refrain, atau kita lebih sering menyebutnya dengan ref. This part means to be memorable. And centering the ultimate message of the piece ya. Jadi inti dari lagunya ada di bagian ini, ada di bagian refrain or chorus ini. Nah,
Usually these lines are repeated at least one both lyrically or musically. Jadi bagian ini yang paling sering kita dengar, paling sering diulang-ulang juga, yang merupakan bagian inti lagu soalnya. Dan biasanya bagian ini itu dibuat semenarik mungkin karena menjadi inti dari tema lagu atau kisah yang diangkat dalam sebuah lagu tersebut. Bagian ini juga biasanya menyematkan emosi yang memuncak agar pendengar bisa mengetahui apa yang coba diutarakan dalam lagu ini. Kemudian setelah itu ada interlude. A short of piece of music fills a period of time in song. Jadi bagian ini merupakan sisipan musik di tengah lagu. Hanya berisi komposisi nada dari instrumen yang dimainkan dan biasanya durasinya cukup singkat gitu. Fungsinya mirip-mirip bridge sih sebagai penghubung antara verse dengan ref atau chorus. And the last is coda, the end of the road of the song. This is the line that close the song ya. Bagian ini berisi nada atau syair yang digunakan untuk menutup lagu. Dan pada bagian ini juga terdapat outro. Kalau di pembukaan ada intro, di penutup ada outro supaya lagu tidak terdengar janggal saat ditutup. Dengan permainan instrumen yang mengayun dan mengarahkan untuk menyelesaikan lagu secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi ada 6 structure of the song. Mudah kan untuk dipahami? Kita lanjut bahas ke slide selanjutnya ya. Types of song. Jenis-jenis lagu. Nah, lagu itu juga ada jenis-jenisnya. Biasanya penggolongannya ini berdasarkan pada kemiripan lagu atau kemiripan kriteria suatu lagu gitu. Ada apa aja sih? Yang pertama, we have classical song. Classical songs are the song in which traditional music plays the main role. Jadi, musik ini sering direpresentasikan sebagai jenis musik yang intelektual dan indah. Karena melodinya menenangkan katanya. Emang iya sih ya. Kemudian musik ini juga dipercaya dan telah dilakukan beberapa riset kalau membawa banyak manfaat. Salah satunya untuk meminimalisir hipertensi dan menenangkan emosi. Jadi yang mudah emosian atau punya penyakit hipertensi, coba sering-sering dengarkan lagu klasik ini, sering-sering dengarkan musik klasik. Nah, contohnya itu ada Symphony 40, lagunya Mozart, Moonlight Sonata, punyanya Beethoven. Ini viral banget ya. Kemudian country song. Song that consists of lyric which are clean and easy to listen. Jadi musik jenis ini memiliki nada yang ceria dan santuy gitu serta ringan. Musik ini identik dengan suara petikan alat musik gitar yang menarik. Tapi selain gitar, dalam musik ini juga menggunakan beberapa classical instrumen sih, like banjo, harmonika, flute, and mandolin. Contohnya lagu-lagunya Taylor Swift yang Red and Mint, kemudian lagunya John Denver, Any Song, coba didengerin deh. And then rock song, the song that are loud and energetic. All the instruments are played at the same time along with vocal. Ya. Jadi kalau musik rock ini udah cukup familiar ya. Karena musik ini kan musik sepanjang masa juga gitu. Jenis musik modern yang paling terkenal di dunia katanya. Musik aliran ini memiliki
kesan penuh semangat dan garang gitu, keras gitu. Struktur lagunya cukup kompleks dan harmoni musiknya relatif lebih rumit tapi dapat dinikmati oleh segala usia. Contohnya band Metallica dengan lagunya Enter Sandman, kemudian What I've Done lagunya Linkin Park. And then rap song. Rap song sering kita sebut juga dengan hip hop song that use lyric of beat, manner, but with solid rhythm. Jadi teknik vokal yang digunakan adalah dengan berkata-kata cepat, biasanya diiringi DJ atau band. The famous rap star siapa kira-kira? Kalau zaman dulu sih ada Eminem, terus 50 Cent, kemudian Nicki Minaj. Kalau di Indonesia ya Seikoji, Iwake gitu. Itu penyanyi-penyanyinya ya, contoh lagunya ada In The Club, kemudian Lose Yourself. And then pop song with modern or contemporary song lyric and upbeat music. Nah, jenis musik ini nada dan liriknya cenderung sederhana dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mudah dicerna, mudah dinyanyikan, mudah dihafalkan liriknya. Makanya lebih digemari oleh para anak muda. Karena kalau anak-anak muda kan suka yang mudah-mudah gitu ya. Jenis musik ini mempunyai daya tarik yang luar biasa dan menjadi jenis musik yang universal karena mampu diterima oleh banyak orang secara baik. Contohnya kalau penyanyi pop yang melegenda ya Michael Jackson. Terus yang kita kenal Justin Timberlake, yang legend. Kalau di Indonesia banyak ya, cowoknya ada Afgan, ada Judika, ada Ben Noah, kemudian ceweknya ada Isyana, Lyodra, Raisa. Banyak banget deh. Saya juga paling tahu nih kalau soal jenis musik satu ini. Kemudian love song. Wow. Love song untuk para beginners nih. Songs whose lyrics are based on feeling of love. Lyrics are based of feeling of love ya, full of love deh pokoknya. Biasanya isinya merupakan ungkapan perasaan dalam memaknai cinta. Beginners banget nih. Nah, liriknya ini biasanya berisikan tentang ketika sedang jatuh cinta, kemudian sedang mencintai, sedang patah hati, bahkan sedang putus cinta. Pokoknya menggambarkan semua perasaan yang ada dalam suka duka suatu hubungan deh. Contohnya lagu-lagunya Mariah Carey, lagu-lagunya Elton John, Bryan Adams, yang Everything I Do, itu yang saya paling suka. Oke, types of song sudah, mudah dipahami juga ya. Sekarang kita masuk ke language features. Fitur bahasa, ciri kebahasaan dari sebuah lagu. Yang pertama, ada rhyme. Rima is a repetition of similar sounds. Sounds ya, not word. Similar sounds, not similar word. Nah, biasanya kan di sebuah lagu ada bagian di mana setiap barisan liriknya itu mempunyai bunyi akhir yang mirip atau bahkan sama. Seperti sajak dalam puisi atau pantun itu loh. Nah, ini loh yang disebut dengan rima. Kemudian, figurative language. This is a figure of speech. The use of word, phrase, or sentence to beautify or sometimes to hide the meaning. Jadi kalau di bahasa Indonesia biasa dikenal dengan majas. Nah, penggunaan majas dalam lagu ini digunakan untuk menuliskan lirik dengan makna tersirat. Majas ini ada banyak jenisnya ya. Ada hyperbola yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan, terus
personifikasi yang seolah-olah menghidupkan benda-benda mati. Kemudian ada metafora yang membandingkan dua hal yang tidak berkaitan meski memiliki kesamaan. And then rhythm or rhythm. It is music pattern in time. It is what makes music, ya. Jadi the way that music is systematically divided into beats that repeat a specific number of times within a bar at collectively understood speed. Jadi ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood sebuah lagu. Misalnya apabila kita mendengarkan lagu dengan ritme yang slow, berarti mungkin lagunya tentang kesedihan. Maka otomatis kita akan terbawa kan dengan situasi sedih lagu tersebut. Itulah fungsi dari ritme di sebuah lagu. And then denotation. Denotasi atau makna sebenarnya. It is objective meaning of a word. The act of using a word or symbol to signify an explicit meaning, ya. Jadi denotasi ini adalah makna harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Jadi menggunakan kata-kata yang sebenarnya tanpa ada unsur makna lain atau makna tersembunyi di dalamnya. Mudah dipahami kalau semua pakai denotasi. And then imagery. Sometimes that produced by an imaging system. It describes about feelings and emotion. Jadi sebuah penggambaran atau perumpamaan yang mendeskripsikan perasaan atau emosi gitu. Bisa juga menggunakan kata-kata untuk menggambarkan panca indera. Kan biasanya dalam sebuah lagu mengekspresikan perasaan yang dirasakan oleh komposernya kan. Nah, ini adalah fungsi dari imagery. Kemudian POV, point of view, the eye, the angle from which a song is told. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah sudut pandang. Cara pandang yang digunakan sebagai sarana untuk menyajikan sebuah lagu. Ada beberapa jenisnya ya. Sudut pandang pertama, aku. Sudut pandang kedua, kamu, kau. Sudut pandang ketiga, dia. Atau orang yang sedang dibicarakan. And then wordplay. Wordplay ini slang. The very informal language or specific words used by a particular group of people. Bahasa gaul gitu loh. Yang bertujuan untuk mempertebal makna atau mempertahankan rima atau sajak dalam sebuah lagu. Contohnya gusto jadi gonna, want to jadi wanna. Kemudian YOLO yang you only live once katanya. OMG, oh my god gitu. Banyak lah sekarang kalau bahasa-bahasa slang ya. Teman-teman pasti lebih paham daripada saya. Kemudian jelas ini kayaknya we have connotation is secondary words to suggest a different association than its literal meaning. Jadi kata yang mempunyai makna lain di baliknya. Kata kiasan. Jadi makna kata dengan makna tambahan. Biasanya makna yang ditambahkan ini berupa nilai rasa. Contohnya, pernah dengar kalimat atau orang sering bilang, saya tuh udah sering makan asam garam kehidupan. Nah, yang konotasi di sini adalah asam garam. Asam garam yang dimaksud bukan makanan yang kecut atau asin itu, tapi maksudnya pengalaman hidupnya sudah banyak gitu. Oke, mudah dipahami ya tentang bagian-bagian lagu, tentang seputar lagu ini tadi, mudah dimengerti ya. Sekarang kita lihat contohnya. Coba kita putar sama-sama ya lagunya. Ada lagunya Christina Perri. Tentu teman-teman udah nggak asing sama lagu ini. Ya, nanti di bagian musik awal itu yang dinamakan dengan intro ya.
Nah, ini intronya. Nah, terus lirik yang pertama muncul ini adalah verse yang pertama. Kemudian kita akan masuk bagian chorus atau refrainnya, refnya. Nah, setelah itu masuk lagi ke verse bagian kedua. Masuk lagi ke refrain atau chorus, bagian yang paling sering diulang-ulang. Kemudian kita akan masuk ke bagian bridge. Nah, jeda yang cuma berisi instrumen musik ini dinamakan dengan interlude. Setelah interlude, masuk lagi ke refrain dan bridge ya. Nah, ini kayaknya dia sebagai koda, kemudian disusul dengan outro untuk menutup lagunya.
Oke, mari kita analisis berdasarkan dari language feature-nya ya. Ya, kita analisis sama-sama. Yang pertama tadi ada rima. Kita bisa lihat ya, kalau di lagu ini punya kata-kata, punya sounds yang mirip meskipun nggak sama. Fast, promise, brave, kemudian closer, years, waiting for you, I have loved you. Mirip-mirip ya rimanya. Kemudian ritmenya positif. Kita bisa lihat kalau ini merupakan lagu cinta, lagu romantis. Kita bisa lihat dari liriknya ya, yang banyak menggunakan kata-kata romantis. Jadi mempunyai mood yang positif gitu. Orang kalau dengar ini kebawa feel sweet-nya gitu. Nah, untuk figurative language-nya juga ada beberapa. Ada paradoks nih, time stand still. Ini kan bertentangan ya, time. Kita tahu kalau waktu itu selalu berputar, tapi kenapa di sini dibilang waktunya berhenti? Kemudian ada personifikasi, yang mana yo? Nih ada personifikasi. Time has brought your heart to me, I have loved you. Jadi kan nggak mungkin kalau waktu yang membawanya dia, yang membawa si lelaki itu pada si perempuan ya. Kemudian ada hyperbole yang mana? Banyak nih yang di refnya. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. Lebay banget ya. Katanya nunggunya sampai mau mati. Terus udah mencintainya dari ribuan tahun yang lalu gitu. Udah selama ribuan tahun mencintai, padahal usianya aja belum ada ribuan. Kemudian untuk point of view-nya kita bisa lihat ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. I and you. Terus untuk slangnya, wordplay-nya, nih, I'll. I will, ya singkat jadi I'll. And then, untuk denotasinya bisa dilihat sendiri kalau banyak banget makna sebenarnya nih. Nggak perlu saya sebutkan ya, kalian bisa lihat sendiri banyak banget kata-kata dengan makna sebenarnya. Kalau untuk konotasinya, saya kasih contoh satu, ada colors, warna-warna. Colors disandingkan dengan janji. It means her life, gitu ya. And then untuk imagery-nya, kita bisa lihat dari keseluruhan lirik. Kalau lagu ini menggambarkan kesabaran dalam penantian panjang, gitu. Jadi ini merupakan lagu cinta yang menceritakan tentang seseorang yang mencintai selamanya, yang setia menunggu meski awalnya sempat ragu, gitu ya. Oke, clear ya about these songs? And then we will discuss how to figure out songs meaning. Jadi how to get the meaning, get the point of the song. Ya, untuk mencari makna dari sebuah lagu gitu. Ada beberapa step. The first, it is very important to know the lyric of a song ya. Jadi because music is very emotional art, as you're reading the lyrics, please do not forget to all important emotion behind the song. Jadi dicari liriknya, didengarkan baik-baik, kalau perlu dibaca liriknya, terus dipahami gitu, dipahami, dirasakan. And then try to figure out the type of song, gitu, cari tahu tipe apa sih gitu. Because if you are familiar with the types, apalagi their music, apalagi penyanyinya ya, you will know their style and what they write about gitu.
Jadi akan lebih mudah kalian untuk mencari tahu kira-kira yang ditulis apa sih kalau kalian mengenal tipe lagunya, apalagi siapa yang nulis gitu. And then find out what kind of phonetic devices are used and then re-examine the lyrics. Coba pelajari tadi unsur kebahasaannya, pahami kata-kata puitisnya, biar kalian harus tahu makna sebenarnya dari kata-kata puitis yang ada dalam lagu, sehingga kalian akan lebih mudah mengetahui apa sih yang ingin disampaikan dari lagu tersebut gitu. And then try to look the message of the song gitu. Nah, ini bagian paling pentingnya. Kalau kalian sudah memahami liriknya tadi, pasti kalian bisa dapat gitu, bisa tahu lagu ini bercerita tentang apa sih gitu. And the last step, keep an open mind and discuss the meaning with other people. You will be surprised how different perspectives can open up your mind to new meanings. Because music is not limited to interpretation. There is no right and no wrong meaning ya. One must simply go by what they interpret. Jadi nggak ada benar dan salah dalam menginterpretasikan musik, dalam memahami musik, dalam mengartikan apa arti musik gitu. Karena itu semua tergantung dari perspektif masing-masing. So, keep the open mind. Okay, that's all about songs. If you have any question, any suggestion, or any additional information, you can leave on the comment box. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.